Pemirsa, penanganan dan pengolahan limbah medis COVID-19 tidak kalah penting di tengah penanganan pandemi. Jika salah urus, limbah medis berbahaya dan beracun tersebut akan menimbulkan masalah baru. Bagaimana penanganan yang benar? Kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Rosa Vivin Ratnawati. Bu Rosa, terima kasih bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat, Bu. Salam sehat, Mas Doni. Ya, Bu Rosa, data yang baru dirilis oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini cukup mencengangkan kita, 18.460 ton per hari limbah medis. Itu pun belum semua. Nanti kalau total data dari seluruh Indonesia terkumpul, jumlahnya bisa naik lagi. Siapa yang bertanggung jawab, Bu Rosa? Baik, terima kasih. Jadi ketika kita bicara pengelolaan limbah medis, memang limbah medis itu adalah termasuk dalam kategori limbah B3, di mana perizinan kemudian pembinaan itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Akan tetapi tentu saja yang bertanggung jawab tidak hanya Kementerian LHK, tapi kita bersama-sama kemudian juga bersama dengan Kementerian Kesehatan, bersama juga dengan kementerian yang lain, dan tentu saja bersama dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah adalah pemilik wilayah dan kemudian pasien-pasien dan limbah tersebut ada di lokasi di daerah. Sehingga kami memang KLHK terus-menerus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat isolasi mandiri, tempat vaksin, itu terkelola dengan baik. Dan memang kami meminta kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk bisa melaporkan kepada Kementerian LHK, dan memang Mas Doni tidak semua kemudian Pemda melaporkan, sehingga data-data yang ada sekarang seperti yang Mas Doni sampaikan memang tidak terlalu lengkap, akan tetapi kami akan terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh Indonesia itu limbah medisnya terkelola dengan baik, sehingga memang peranan pemerintah daerah dalam hal ini penting sekali. Ya, ini kalau bicara koordinasi lintas sektoral ya, Bu Rosa ya, tentu kita berharap bukan cuma semacam selesai dalam ruang rapat ya, atau kemudian bagaimana menindaklanjutinya, khususnya nih kalau kita kaitkan dengan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena di masing-masing daerah mungkin kepala daerahnya punya fokus perhatian berbeda-beda. Bu Rosa, bagaimana mengatasi ini? Ya betul, apalagi saat ini kan sekarang masa wabah pandemi COVID-19 dan kemudian pasien yang positif COVID itu juga meningkat. Memang pemerintah daerah masing-masing berkonsentrasi terhadap penanganan masalah COVID-19 ini. Akan tetapi juga perlu diingat bahwa penanganan limbah infeksiusnya, limbah medisnya juga harus diprioritaskan karena untuk memutus mata rantai penularan. Apa yang dilakukan oleh KLHK memang dalam hal ini yang pertama telah dikeluarkan surat edaran Menteri LHK di tahun 2020 dan kemudian diperbaiki 2021 kepada seluruh gubernur pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk kemudian mengatasi persoalan ini. Yang pertama memang KLHK memberikan relaksasi untuk insinerator yang belum berizin untuk dapat membakar limbah medisnya, tapi dengan spesifikasi tentu saja yang sesuai, yaitu 800 derajat Celcius. Dan untuk hal ini kami masih tetap mengkontrolnya. Dan untuk koordinasi yang lain, kami kemudian juga beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, dengan Persatuan Hotel, PHRI, dengan Persatuan Rumah Sakit, untuk memastikan betul bahwa memang limbah medis yang dihasilkan baik dari Fasiankes itu ataupun dari isoman yang ada di hotel-hotel dapat terkelola dengan baik. Ya, Bu Rosa, kita tentu berharap payung hukum atau regulasinya memang sudah cukup kuat dalam hal penanganan, pembuangan, dan pengelolaan limbah B3 ini. Bagaimana soal ini, Bu Rosa? Untuk regulasinya, dasarnya adalah Undang-Undang 32 2009, pengelolaan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian
dijabarkan dalam PP 101 dan kemudian ada PP 22 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian diatur juga dengan Peraturan Menteri LHK terkait dengan penanganan limbah medis. Di situ memang secara strict untuk limbah medis diatur bahwa pembakaran misalnya dari insinerator dia harus 800 derajat Celcius. Rumah sakit juga didorong untuk melakukan pengurangan limbah B3-nya. Kemudian yang sekarang Mas Doni itu kemudian didorong rumah sakit harus melakukan pemilahan. Ya. Termasuk limbah-limbah medis COVID itu dipilah dari limbah medis yang lain. Dan setelah itu dikemas dan kemudian memang ditandai itu adalah limbah medis atau limbah COVID, dan bahkan sekarang makanan-makanan yang dimakan oleh pasien positif COVID juga dikategorikan masuk dalam limbah medis. Setelah itu disimpan tapi paling lama 2 hari dalam suhu kamar dan harus dimusnahkan di insinerator 800 derajat Celcius, bisa insinerator di rumah sakit maupun jasa pengolah limbah B3. Iya. Nah, ini yang menarik ya, Bu Rosa, Anda tentu sudah tahu bahwa Menteri Siti Nurbaya sudah bersurat kepada kepala daerah seluruh Indonesia terkait dengan soal pengelolaan limbah medis COVID ini. Tidak boleh dibuang ke TPA. Bisa kena sanksi kalau itu dilakukan. Pertanyaan saya, Bu Rosa, apakah tiap daerah sudah memiliki fasilitas pengelolaannya? Kalau tidak, apakah ada insentif khusus mungkin dari Kementerian LHK untuk pemerintah daerah, Bu Rosa? Ya. Jadi begini, yang pertama surat tersebut dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi apabila ada limbah-limbah medis atau masker yang dipakai oleh pasien positif COVID yang ada di isoman untuk dibuang ke TPA. Kenapa kita mengingatkan kepada pemerintah daerah? Karena yang punya kewenangan TPA itu adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Sehingga memang di situ diingatkan bahwa mereka harus menjaga TPA-nya. Mungkin Mas Doni kan sering juga baca ada viral, ada TPA yang kemudian ada limbah infeksiusnya. Nah, betul. Kita betul-betul jaga. Kalau memang ditemukan di TPA itu ada limbah medis, maka kami minta kepada para kepala daerah untuk kemudian bisa memusnahkan itu. Dibawa ke rumah sakit yang punya insinerator atau jasa pengolah limbah B3-nya. Dan memang tidak seluruh daerah mereka punya jasa pengolah limbah B3 ataupun rumah sakitnya punya insinerator. Kita tahu bahwa sebaran yang tinggi memang di Jawa karena memang jumlah penduduk itu padat ada di Jawa. Akan tetapi sekarang KLHK kemudian memberikan dukungan bantuan untuk membangun insinerator dan kami kemudian konsentrasi kepada daerah-daerah yang ada di luar. Jadi yang sudah dibangun 2019 itu ada di Sumatera Selatan, kemudian 2020 kami bangun ada di Aceh, Sumatera Barat, kemudian ada di NTT, ada di NTB, ada di Kalsel. Dan untuk yang 2021 sekarang kami konsentrasi ke Bangka Belitung, Sulawesi Barat, kemudian ada juga Papua untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitas itu. Demikian. Bu Rosa, ini kalau bicara tentang areal atau lahan TPA kan memang wilayahnya pemerintah daerah, penanggung jawabnya. Tapi bisakah mungkin Direktorat Jenderal Anda bekerja sama dengan pemerintah daerah misalnya dalam satu areal yang sama, pemerintah daerah yang mengelola lahannya, tetapi Kementerian LHK membangun fasilitas untuk pengelolaan limbah B3 tadi, Bu Rosa? Ya, jadi selama ini yang dikerjakan itu adalah kami membangun fasilitas, tapi lahannya yang menyediakan adalah Pemda. Dan nantinya yang akan mengelola itu adalah pemerintah daerah, Mas Dodi, bukan KLHK. Ini bisa diawasi nggak, Bu, kalau kayak gini? Kalau misalnya KLHK tidak ikut mengelola, nanti pengawasannya gimana, Bu? Jadi izin pun juga tetap harus ada, Mas. Jadi ketika kami memberikan bantuan itu dan nanti akan ada semacam kelembagaan UPTD atau BLUD yang akan kemudian menjalani bagaimana insinerator itu bisa berjalan, karena insinerator ini kan sifatnya menjadi jasa yang kemudian menerima dari rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Dan perlu dijalankan dengan profesional.
Nah, sehingga memang harus ditunjuk ada kelembagaan di pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Harus pakai izin. Izinnya adalah dari KLHK. Dan dalam hal ini tentu saja pengawasan tetap dilakukan dan pembinaan dilakukan oleh KLHK. Misalnya seperti yang ada di Labuan Bajo, Ya. itu kami menggunakan istilah data sharing. Jadi kami bantu, kemudian kami utus staf-staf, tugaskan staf untuk kemudian mendampingi pemerintah daerah yang ada di Manggarai Barat supaya kemudian mereka bisa melakukan kegiatan itu. Jadi tetap dilakukan pengawasan, Mas Doni. Ya, baik. Bu Rosa, Presiden Jokowi sudah memerintahkan penanganan soal limbah B3 khususnya limbah COVID-19 harus mendapat perhatian khusus dan lebih diintensifkan lagi. Dengan alokasi dana 1,3 triliun yang harus dibagi-bagi ini, bagaimana pengelolaannya di lapangan, Bu Rosa, termasuk melibatkan peran serta masyarakat aktif ini? Ya, memang arahan Bapak Presiden itu adalah kemudian bagaimana mendayagunakan anggaran yang ada, dan kemudian memang kami diperintahkan diberikan arahan oleh Ibu Menteri untuk bisa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini. Dan tentu saja berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga BRIN yang kemudian akan membangun teknologi, dan juga tadi diarahkan untuk pihak swasta juga ikut turut ambil bagian dalam penyelesaian persoalan ini. Nah, untuk anggaran memang ada anggaran yang akan diberikan dengan dana alokasi khusus yang akan diberikan kepada daerah-daerah. Jadi sarana prasarana itu memang bisa diberikan, Mas Doni, Ya. tapi peningkatan kapasitas pun juga perlu dilakukan. Dan tentu saja memastikan juga setiap limbah yang dihasilkan itu diolah, itu yang paling utama. Gimana caranya? Berarti ada pengawasan, ada koordinasi. Iya. Demikian, Mas. Ini yang paling penting. Tapi Bu Rosa, saya juga ingin tahu, ini di tahun anggaran 2021, apakah tiap pemerintah daerah memang sudah memiliki dana khusus untuk pengelolaan limbah B3 khusus limbah COVID-19 ini, atau bisa disupport dari APBN khususnya dari pos Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bu Rosa? Sampai dengan sekarang memang tidak semua pemerintah daerah itu punya anggaran untuk pengelolaan limbah B3. Ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan. Nah, dalam hal ini memang didorong dengan anggaran yang tadi sudah disebutkan, dan memang Kementerian Keuangan lah yang punya tugas untuk bisa mengalokasikan itu ke daerah-daerah terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah B3 COVID yang ada di daerah-daerah, dan alokasi anggaran dalam bentuk seperti apa itu nanti Kementerian Keuangan. Baik, ini tentunya hal yang penting. Jadi tentu dari Kementerian LHK juga termasuk semua pemangku kepentingan harus mendesak Kementerian Keuangan untuk sama-sama fokus kita perang melawan COVID-19. Bu Rosa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat selalu, Bu Rosa. Terima kasih, salam sehat ya Mas Doni. Baik, pemirsa demikian. Ya, pemirsa demikian diskusi kami dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Rosa Vivien Ratnawati. Prime Time segera kembali.